Selamat datang. Kali ini kita akan membedah satu pertanyaan yang mungkin cukup sering kita dengar. Kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa ya agamanya seolah-olah perlu kita bela sebagai manusia? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah naskah berjudul Islam Wajib Dibela yang mencoba menjawab pertanyaan provokatif ini. Nah, pertanyaan ada di layar ini, inilah yang menjadi jantung dari seluruh pembahasan kita. Naskah yang kita bedah ini sama sekali nggak menghindar, malah langsung to the point, menyajikan argumen teologis yang kuat soal apa sih sebenarnya kewajiban seorang mukmin itu. Oke, kita mulai ya bedah argumennya. Penulisnya ini pakai strategi yang cerdik banget loh. Sebelum dia menjelaskan pandangannya, dia justru menyerang dulu argumen lawannya. Kita lihat nih siapa target pertamanya. Jadi, target utamanya adalah pandangan yang kayaknya sering banget kita dengar ya. Ngapain sih bela-bela Islam? Tuhan kan gak butuh dibela. Nah, menurut penulis naskah ini, pandangan ini bukan cuma salah, tapi ini sebuah kekeliruan yang fundamental. Jujur aja, kalau dipikir-pikir, argumen Tuhan nggak perlu dibela ini, kedengerannya logis banget kan? Tapi, penulis ini menyebutnya sebagai fantasi intelektual. Kenapa? Karena menurutnya ada satu pembedaan krusial yang sering banget terlewat. Nah, penulis ini mencoba melacak dari mana asal-usul sikap pasif seperti ini. Ternyata, akarnya itu dari aliran pemikiran lama yang namanya Jabariyah. Intinya, mereka percaya manusia itu nggak punya kehendak bebas, semuanya sudah takdir. Kedengarannya memang filosofis banget ya, tapi ternyata dampaknya bisa sangat politis. Dan disinilah letak bahayanya. Menurut penulis, pemikiran fatalis semacam ini bisa banget jadi alat bagi rezim yang menindas. Rakyatnya dibikin pasrah, ya udahlah, ini takdir. Jadi ya, perlawanan jadi dianggap sia-sia. Oke, setelah menghancurkan argumen lawan, sekarang penulisnya mulai membangun argumennya sendiri. Dan intinya, ada di satu pembedaan krusial yang sering kita lupakan. Apa itu? Antara keyakinan di dalam hati dan tindakan di dunia nyata. Jadi kata naskah ini, kesalahan terbesarnya itu ya karena kita sering mencampur adukan dua hal yang seharusnya dipisah. Coba deh kita lihat lebih dalam, apa sih bedanya antara akidah dengan amal ini? Nah, ini dia. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi ada akidah. Ini soal keyakinan yang teguh di dalam hati yang nggak bisa diganggu-gugat. Di sisi lain ada amal. Ini soal tindakan nyata, aksi, untuk menjaga kesucian keyakinan tadi. Pertanyaannya jadi, cukup nggak sih kita cuma punya akidah aja tanpa amal? Oke, untuk menjelaskan kenapa amal atau tindakan ini penting banget, penulisnya nggak cuma pakai logika. Dia langsung merujuk ke sumber utamanya, Al-Quran. Logikanya simple, kalau memang membela itu nggak wajib, buat apa juga Al-Quran sampai menyuruhnya, kan? Contohnya ayat ini, dari surah Asy-Syaff. Perhatikan deh kata kuncinya, jadilah kalian para penolong agama Allah. Ini jelas bukan cuma saran ya, ini adalah sebuah perintah untuk aktif bertindak. Dan ternyata perintah untuk jadi penolong ini bukan cuma sekali muncul. Penulis menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada polanya. Selalu keimanan itu gandengannya adalah perintah untuk bertindak dan membela. Coba kita lihat lagi ayat dari surah Al-Fat ini. Perintahnya lebih spesifik lagi, mendukung dan memuliakannya. Wah, ini sudah bukan lagi bicara soal keyakinan yang abstrak kan? Ini soal dukungan nyata, pembelaan nyata terhadap sosok Rasul. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling menarik. Ini soal sebuah janji. Penulis ini menjelaskan adanya semacam hubungan timbal balik. Simpelnya begini, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Nah, ini dia kuncinya. Jadi, membela agama itu bukanlah sebuah tindakan yang sia-sia. Menurut naskah ini, itu adalah wasilah atau katakanlah jembatan, sarananya. Ini semacam hubungan sebab akibat yang jelas banget. Aksi dari kita akan dibalas langsung oleh Tuhan. Dan inilah janji puncaknya. Langsung dari surah Muhammad. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian. Wow, ini seperti sebuah transaksi ilahi yang dijanjikan secara gamblang. Terus, orang-orang yang berhasil memenuhi janji ini disebutnya apa? Mereka mendapat gelar kehormatan, Aulia Allah, yang artinya para wali atau kekasih Allah. Ini bukan cuma status biasa loh. Ini soal kedekatan yang super spesial dengan Sang Pencipta. Penulis ini kemudian seolah memberi kita sebuah peta jalan spiritual. Ada tahapannya. Pertama, kita bertindak menolong agama. Lalu, status kita naik menjadi aulia Allah. Dan puncaknya, kita sampai pada tujuan akhir, perlindungan total dan kedamaian mutlak darinya.
Dan inilah hasil akhir dari perjalanan itu, seperti yang dijanjikan di surah Yunus. Bagi para kekasih Allah, rasa takut dan sedih itu hilang. Benar-benar sebuah ketenangan batin yang menjadi hadiah utamanya. Oke, setelah semua argumen teologis dan dalil-dalil dari Al-Quran dipaparkan, penulisnya mengeluarkan kartu trufnya. Apa itu? Teladan dari sosok yang paling utama dalam Islam. Pertanyaannya simpel, tapi kena banget. Kalau memang membela agama itu tidak perlu, terus kenapa Nabi Muhammad sendiri harus berjuang mati-matian seumur hidupnya? Seluruh hidup beliau itu seolah menjadi bukti nyata dari kewajiban ini. Dan, ya, fakta sejarahnya nggak bisa dibantah. Berdakwah sampai berdarah-darah, ikut perang lebih dari 79 kali, bahkan memimpin langsung 27 di antaranya. Angka-angka ini jelas bukan cerminan sikap yang pasif kan? Ini adalah bukti perjuangan yang tanpa henti. Jadi, dari semua itu, sampailah kita di kesimpulan akhir dari naskah ini. Bahwa membela Islam itu bukan soal pilihan pribadi, mau atau tidak mau. Tapi ini adalah sebuah kewajiban mendasar, sebuah tugas kolektif bagi seluruh umat. Pada akhirnya, seluruh argumen ini seolah mengubah cara kita memandang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan lagi sekedar hubungan hamba yang pasif, tapi menjadi semacam mitra yang aktif. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau hubungan ini adalah sebuah kemitraan, kira-kira apa saja ya konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita pikul? Terima kasih sudah menyimak.